Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Abu Bakar Siddiq, mahasiswa semester 3 dari program studi informatika di Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan scheduling round robin. Nah, untuk mata kuliah yang saya ampu itu adalah sistem operasi. Nah, jadi di sini saya udah bikin web yang benar-benar buat ngejelasin scheduling round robin ini. Nah, jadi untuk pendahuluannya adalah round robin adalah salah satu algoritma penjadwal CPU yang banyak digunakan pada sistem operasi modern. Nah, algoritma ini sangat cocok untuk sistem time sharing di mana proses tampak berjalan bersamaan dan respon pengguna harus cukup cepat. Nah, di presentasi ini kita akan membahas yang pertama itu ada konsep dasar penjadwalan CPU, lalu ada definisi dan karakteristik round robin, yang ketiga ada mekanisme kerja algoritma, dan ada contoh nyata yang judulnya mahasiswa bimbingan ke dosen. Lalu selanjutnya ada studi kasus dengan Gantt chart. Lalu ada kelebihan dan kekurangan round robin. Nah, jadi round robin itu membagi waktu CPU secara bergiliran kepada setiap proses, sehingga semua mendapat kesempatan yang adil dan tidak ada yang menunggu waktu terlalu lama. Nah, selanjutnya ada konsep dasar. Dalam konsep dasar ini, kita tahu kan kalau misalnya program itu dalam komputer itu bisa berjalan secara bersamaan, yang padahal satu core CPU itu bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu secara langsung. Nah, apa sih itu scheduling? CPU scheduling. CPU scheduling itu adalah mekanisme sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dijadikan selanjutnya, akan dijalankan selanjutnya ketika ada proses yang siap dieksekusi. Nah, jadi tujuan untuk penjadwalan CPU itu adalah mengutilisasi CPU, menjaga CPU untuk selalu sibuk bekerja, lalu ada throughput yang memaksimalkan proses yang selesai persatuan waktu. Lalu ada waiting time, meminimalkan waktu tunggu proses atau biasa disebut juga AWT. Nah, lalu ada response time, respon cepat untuk sistem interaktif. Lalu ada fairness, semua proses mendapat kesempatan yang adil. Jadi di sini kesempatannya tetap sama per proses. Nah, jadi singkatnya itu kalau kamu membayangkan CPU seperti dosen pembimbing dan proses adalah mahasiswa. Nah, dosen hanya bisa membimbing satu mahasiswa dalam suatu waktu, tetapi tetap harus mengatur agar semua mendapatkan giliran. Nah, lalu kalau selanjutnya ada round robin. Nah, jadi di sini apa sih itu round robin? Round robin itu adalah algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptif. Jadi ini enggak non preemptif ya. Jadi artinya itu di mana sistem operasi dapat mengambil alih kembali CPU dari proses yang sedang berjalan ketika jatahnya telah habis. Jadi kalau misalnya ada dosen nih, nah terus saya lagi bimbingan, waktu saya itu dikasih 10 menit. Nah, kalau misal udah 10 menit tapi waktu saya udah habis dan saya belum selesai, maka saya harus rolling sama teman saya yang selanjutnya gitu. Terus saya pindah ke ekor paling belakang gitu buat nunggu giliran selanjutnya, giliran saya lagi. Nah, lalu karakter utama Ruby itu apa sih? Yang pertama itu adalah sistem proses yang mendapat jatah waktu atau time quantum yang sama. Lalu menggunakan antrian sirkular untuk giliran proses. Lalu cocok untuk sistem time sharing dan interaktif. Lalu yang terakhir ada mencegah proses menunggu waktu terlalu lama. Untuk contoh time quantum itu ada 4 milisecond. Nah, jadi setiap proses maksimal eksekusi itu selama satu time quantum. Nah, apa sih itu time quantum? Time quantum itu adalah interval waktu tetap. Ya misalnya 10 hingga 100 milisecond di CPU atau 10 menit di bimbingan. Nah, atau anggapannya 10 menit di bimbingan yang diberikan kepada setiap proses. Jika jatah waktu habis dan proses belum selesai, itu proses akan di preempt dan dipindahkan ke antrian paling belakang. Nah, singkatnya ide dasar round robin itu sangat sederhana sebenarnya. Nah, semua mendapat giliran yang sama, tidak ada yang diistimewakan dan tidak ada yang diabaikan terlalu lama. Jadi, semuanya bakal tetap mendapatkan giliran. Nah, untuk mekanismenya nih, untuk mekanisme kerjanya, jadi flowchart itu awalnya tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau misal flowchartnya agak kurang rapi.
Yang pertama itu adalah mulai. Jadi awalnya itu sistem akan berjalan dan semua proses yang sudah siap akan dimasukkan ke ready queue. Nah, lalu selanjutnya semua proses masuk ke ready queue kan. Nah, lalu mengambil proses dari kepala antrian. Jadi proses yang paling depan di antrian dikasih CPU. Lalu selanjutnya ada jalankan maksimal 1 time kuantum. Nah, yang proses itu dikasih waktu jalan hingga 1 kuantum. Nah, jika dia selesai dari kuantum atau kuantum habis tapi proses belum selesai. Nah, lalu dia mengocek apakah proses itu sudah selesai. Nah, kalau proses sudah selesai, dia bakal langsung terminate, artinya proses itu sudah selesai, udah out, udah beres. Nah, kalau belum selesai, jika tidak, maka dia akan pindah ke ekor antrian untuk mengulangi bakal diulangi di proses selanjutnya dalam antrian yang sama. Nah, kalau misalnya ya, itu akan terus berputar-putar terus, bakal ngulang terus hingga semua proses sudah selesai hingga akhir. Nah, akhirnya selesai dan antrian pun kosong. Nah, untuk konteks switching itu setiap kali CPU berpindah dari satu proses ke proses lain. Nah, jadi sistem operasi itu harus menyimpan konteks proses yang dihentikan lalu membuat konteks proses berikutnya. Proses ini disebut konteks switching dan merupakan overhead atau waktu yang tidak digunakan untuk kerja secara nyata. Nah, singkatnya juga analogi bimbingan misalnya ini. Ketika giliran satu mahasiswa habis, nah dosen berhenti dulu lalu melanjutkan ke mahasiswa yang lain. Jadi kalau udah habis waktu 10 menit itu, dosen bakal menyuruh kita buat rolling ke mahasiswa yang lain. Nah, nanti pada putaran berikutnya dosen kembali ke mahasiswa pertama untuk melanjutkan. Jadi, kalau misalnya si mahasiswa kedua setelah saya ini udah selesai, nah, selanjutnya bakal giliran saya buat masuk lagi ke dalam proses. Nah, lalu teman-teman, kita lanjut ke contoh nyata atau implementasi pada dunia nyata, teman-teman. Nah, jadi contoh nyatanya itu adalah mahasiswa yang mau bimbingan ke dosen. Nah, analoginya itu adalah bimbingan skripsi. Jadi ada seorang dosen pembimbing yang melayani 4 mahasiswa secara langsung bersamaan kedatangannya yang kita sebut sebagai P1, P2, P3, dan P4. Nah, yang ingin konsultasi skripsi. Jadi setiap mahasiswa itu butuh waktu bimbingan yang berbeda-beda. Nah, ini ada 4 mahasiswa nih. P1-nya itu ada Andi. Proses pertama itu ada Andi yang mau revisi bab 1 yang butuh waktu 20 menit. Lalu ada P2 Bella yang mau metodologi penelitian itu butuh waktu 30 menit. Lalu ada P3 Cahyo yang mau review coding butuh waktu 10 menit. Nah, lalu yang terakhir itu ada P4 si Devi yang mau diskusi hasil butuh waktu 15 menit. Nah, di sini ada time quantum. Time quantum waktu bimbingan itu adalah yang dikasih sama dosennya adalah 10 menit. Jadi setiap mahasiswa yang bimbing itu ada waktu 10 menit untuk pergiliran. Jika belum selesai, ia akan kembali ke belakang antrian dan menunggu putaran berikutnya. Jadi kalau misalnya mahasiswa pertama ini si Andi nih, dia kan butuh waktu 20 menit nih. Nah, jadi kalau udah 10 menit dia harus keluar dulu, harus gantian sama si Bella, si P2 Bella ini karena waktunya udah habis karena cuma dikasih waktu 10 menit gitu, teman-teman. Nah, lanjut kita ada di sini jadi ada animasi, teman-teman, yang mudah banget buat dipahami teman-teman harusnya ya. Nah, jadi di animasi ini ada ruang dosen dan ini ada P1, P2, P3 dan P4. Nah, ini adalah row dosen. Nanti ini bakal nunjukin mahasiswa mana sih yang sedang dibimbing gitu. Nah, terus ini ada tombol jalankan, ada tombol jeda, dan ada tombol reset. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur kecepatan animasinya mau berapa gitu. Nah, di sini langsung aja teman-teman kita jalankan. Nah, dijalankan teman-teman. Yang pertama itu ada P1 Andi. Nah, jadi gini teman-teman. P1 itu si Andi itu ada waktu, dia butuh waktu 20 menit. Nah, sedangkan time quantum kita itu yang dikasih sama dosennya itu adalah 10 menit nih teman-teman. Time quantumnya adalah 10 menit. Nah, jadi kalau misalnya udah lewat 10 menit, dia bakal pindah ke belakang nih teman-teman karena dia belum selesai. Nah, jadi dia harus nunggu giliran lagi selanjutnya teman-teman. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Jadi di P2 selanjutnya setelah P1 itu ada si Bella. Nah, si Bella ini butuh waktu 30 menit buat metodologi penelitian. Nah, jadi
karena si Bella ini dari 30 dikurang time quantumnya 10 menit, jadi sisa 20. Si Bella ini harus pindah dulu ke ekor, harus menunggu giliran selanjutnya. Nah, terus lanjut lagi teman-teman. Nah, si P3 ini nih yang udah langsung selesai. Jadi si P3 ini adalah si Cahyo. Cahyo ini butuh waktu bimbingan sekitar 10 menit doang teman-teman. Nah, sedangkan time quantum kita juga 10 menit. Nah, jadi karena 10 udah dikurang 10 menitnya waktu yang dibutuhin dia buat bimbingan, nah dikurang sama 10 menit waktu time quantum yang dikasih sama dosennya, jadi dia udah selesai, udah out sampai di sini teman-teman. Makanya dia langsung hilang di sini teman-teman. Dia langsung out, udah selesai. Nah, oke, kita lanjut ke P4. Nah, P4 itu ada si Devi. Nah, Devi ini time quantumnya adalah 15 menit teman-teman. Jadi 15 menit, 15 itu dikurang sama 10, time quantumnya 10, berarti sisa 5 nih teman-teman. Nah, artinya si Devi ini belum selesai, dia harus pindah ke antrian berikutnya, harus pindah ke ekor dulu. Nunggu antrian berikutnya baru dia boleh masuk lagi teman-teman. Nah, oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, ini P1, akhirnya P1 itu udah selesai teman-teman. Karena si Andi tadi udah 20 dikurang 10, terus sisa 10. Dia lanjut ke antrian ini. Nah, 10 itu dikurang sama 10 time quantum, maka si Andi itu udah selesai. Nah, artinya si Andi ini udah boleh out dari ruangannya si dosen ini. Oke. Nah, terus kita lanjut ke P2. Nah, P2 tadi si Bella masih ada sisa 20 menit. Nah, jadi 20 dikurang 10 time quantum sama dengan 10, jadi sisa 10 teman-teman. Nah, terus berarti si Bella ini masih ada sisa kan? Masih ada sisa 10. Si Bella ini pindah ke antrian selanjutnya lagi, pindah ke belakang lagi ke ekor. Lanjut lagi. Nah, akhirnya si Devi udah selesai nih. Nah, si Devi ini udah selesai. Jadi karena si Devi tadi udah sisa waktu 5 menit, udah 15 dikurang 10, terus sisa 5 menit sama time quantum, terus sisa 5 menit itu dikurang sama 10 time quantum. Nah, karena kalau 5 dikurang 10 kan udah pasti habis ya teman-teman. Jadi otomatis si DVD udah selesai, udah boleh keluar, udah boleh out. Nah, jadi akhirnya si Bella ini boleh masuk lagi nih teman-teman. Si P2 ini si Bella akhirnya udah selesai karena tadi udah sisa 10, terus juga sama 10 time quantum, akhirnya si Bella udah selesai. Nah, akhirnya udah selesai nih algoritmanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau riset nih, mau ulang animasinya, mau ulang lagi mulai dari awal kah mungkin kurang paham. Nah, buat dipahami lagi, boleh teman-teman, boleh langsung riset aja nih. Nah, akhirnya bakal ngulang lagi jadi 0 nih teman-teman. Langsung ulang lagi dari awal. Nah, gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut di bawahnya. Nah, di bawahnya ini ada penjelasan teman-teman, penjelasan untuk animasi yang tadi teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham sama penjelasan saya yang di atas tadi, jadi teman-teman boleh lihat yang di bawah sini aja teman-teman. Nah, oke, terus kita lanjut ke bagian gancar nih teman-teman. Nah, di bagian gancar ini jadi kita fokus sama yang sedang proses teman-teman. Ada P1, ada P2, ada P3, P4, Nah, dan P4. Nah, terus sisa ini kita abain dulu teman-teman. Nah, jadi P1 ini ada Andi. Andi itu tadi kan butuh waktu 20 menit. Nah, 20 menit. Jadi ke waktu menit ke 10. Nah, langsung di-cut. Si Andi ini langsung di-cut. Langsung di rolling sama si P2. Nah, si Andi ini jadi pindah ke antrian belakang. Jadi pindah ke belakang dulu. Buat nunggu antrian selanjutnya. Karena udah dibatasi nih teman-teman. Nah, terus kita pindah ke P2. Ke P2 ini ada si Bella. Bella ini tadi butuh waktu 30 menit teman-teman. Dari 30 menit dikurang waktunya itu 10 menit. Nah, jadi sisa 20. Jadi si Bella ini otomatis pindah ke belakang. Pindah ke ekor juga. Ngikut si P1 tadi. Lalu selanjutnya ada P3. P3 ini si Cahyo tadi kan butuh waktu cuma 10 menit teman-teman. Jadi si Cahyo itu udah otomatis selesai. Karena 10 menitnya yang dibutuhin sama dia buat bimbingan sama dikurangin dengan time quantumnya itu 10 menit. Jadi akhirnya udah selesai. Udah 0. Jadi si Cahyo udah boleh keluar. Udah boleh out nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada P4 si Bella. Nah, si Bella ini karena butuh waktu 15 menit, jadi 15 dikurang 10 itu sisa 5 teman-teman. Nah, jadi otomatis si Bella ini harus pindah ke ekor juga ngikut yang lain tadi. Nah, setelah si Bella ini, nah jadi ini waktunya adalah 10 menit. 10 menit teman-teman. Jadi 30 ke 40 kan ada 10 nih. Nah, terus pindah lagi ke P1. Akhirnya si P1 ini si Andi ini masuk lagi teman-teman ke antrian. Karena udah selesai. Nah, jadi pas si Andi masuk, nah Andi ini masih sisa 10 teman-teman. Jadi 10 dikurang 10 time quantum, akhirnya si Andi udah selesai. Nah, jadi Andi selesai di menit ke 50 teman-teman. Terus akhirnya lanjut lagi ke si P2 ini si Bella. Bella tadi masih sisa 20 menit. 20 menit itu dikurang sama 10 teman-teman. So, dikurang 10 akhirnya sisa 10 juga si Andi si Bella ini.
Jadi si Bella pindah lagi ke belakang lagi karena masih ada sisa. Terus lanjut lagi ke P4. P4 itu ada Devi. Devi ini masih sisa 10. Masih sisa sorry teman-teman. Masih sisa 5 menit. Jadi 5 dikurang sama 10 kan 0 jadinya teman-teman. Otomatis jadi misalnya 5 dikurang 10 kan harusnya kan min 5 nih teman-teman. Jadi kalau 5 dikurang 10 si Devi ini 5 dikurang 10 jadi otomatis waktunya udah habis. Karena waktunya lebih jadi boleh langsung lanjut ke si P2 ini si Bella tadi yang masih ada sisa yang belum selesai. Nah, jadi lanjut ke si P2 ini si Bella. Bella ini masih sisa 10 menit. Nah, jadi dari menit ke 65 ke menit ke 75 gitu, teman-teman. Nah, tapi si P4 tadi si Devi karena dia sisa 5 tadi jadi 60 menit dari menit 60 ke 65. Jadi dia cuma 5 menit teman-teman yang waktu yang dibutuhin yang sisanya. Jadi si P4 ini si Bella si P2 ini si Bella udah selesai akhirnya teman-teman karena udah 0 semua proses akhirnya selesai. Nah, gimana sih untuk perhitungan waktu tunggunya teman-teman? Mungkin bakal jarang teman-teman gunain buat waktu tunggu ini, tapi di sini kita bakal tetap jelasin biar teman-teman mudah langsung paham dan teman-teman boleh lebih mudah belajar atau misalnya tugas kuliah teman-teman boleh berpatok sama website ini teman-teman. Nah, untuk perhitungan waktu atau waiting time-nya itu contoh nyatanya itu adalah setiap waktu mahasiswa itu dianggap datang dari menit ke 0 teman-teman. Jadi waktu kedatangannya ini dari P1, P2, P3 hingga P4 itu barengan di menit ke 0. Menit ke 0. Jadi datangnya bersamaan udah. Jadi pintu kayak nunggu di depan kelas gitu teman-teman atau di depan ruangan gitu. Terus udah pada antri gitu teman-teman. Udah pada antri di depan ruangan buat menunggu giliran. Jadi yang pertama itu dipanggil P1. Nah, jadi gitu teman-teman analoginya. Nah, untuk waktu selesainya atau completion time-nya atau complete-nya diambil dari gancar. Nah, jadi gini teman-teman. P1 si Andi. Nah, ini completing time-nya 1 di menit ke-50. Jadi si Andi ini selesai di 50. Di menit ke-50 nih teman-teman. Nah, dia selesai di sini. Nah, terus nah, ini waiting time-nya dia menunggu sampai menit ke-50. Jadi dia nunggu tuh di menit 50, teman-teman. Terus dikurang sama 0. 0 ini apakah? 0 ini adalah waktu kedatangan. 0 ini waktu kedatangan karena waktu kedatangannya adalah 0, jadi di sini 0. Dikurang sama 20. 20 ini dapat dari mana? 20 ini dapatin dari waktu menit waktu tunggunya, teman-teman. Dari 0 hingga ke 10. Jadi 0 ke 10 ini adalah 10, terus dari 40 ke 50 ini kan 10 juga, teman-teman. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi itu didapatin 20. Jadi 50 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan 30 menit, teman-teman. Nah, lanjut ke P2. P2 itu ada si Bella. Si Bella ini kompletnya selesainya di menit ke-75 dan waktu tunggunya adalah 75 menit, teman-teman. Nah, 75 menit itu didapetin dari sini, teman-teman. Nah, jadi si Bella ini selesai di waktu akhir 75. Dia yang paling banyak, teman-teman. Karena dia butuh waktu 30 menit buat bimbingan tadi. Nah, terus 75 dikurang 0. 0 ini adalah waktu tunggu waktu masuk, teman-teman, waktu kedatangan. Nah, 0 dikurang teman 30. 30 tadi sama aja ngitungin, teman-teman. Dari 10 ke 20 udah 10. Dari 50 ke 60 ini udah 10 juga, terus dari 65 ke 75 ini 10 juga. Jadi 10 jadi 30, teman-teman. Nah, jadi ini 30 sama dengan 45. 75 dikurang 0 dikurang 30 jadi 45 menit. Nah, terus untuk P3 Cahyo. Si Cahyo ini selesai di satu proses doang, teman-teman. Nah, ini si Cahyo. Nah, jadi dia selesai di menit ke-30, waktu tunggunya adalah 30 menit. 30 menit jadi dari 0 ke 30 menit dia selesai. 0 adalah waktu kedatangan, terus 10 ini didapatin dari 20 ke 30. Ini adalah waktu menit dia, teman-teman. Waktu menit dia berproses. Nah, dari 20 ke 30 adalah 10. Jadi 30 dikurang 0 dikurang 10 sama dengan 20 menit. Lalu untuk P4 ada si Devi. Si Devi ini yang terakhir, teman-teman. Nah, si Devi ini selesainya di menit ke 65. Nah, terus waktu tunggunya adalah 65. Waktu 65 menit. Nah, sebenarnya completing time sama waktu tunggu itu bisa berbeda-beda, teman-teman, di setiap proses. Nah, jadi nggak semerta-merta kalau C1 sama waiting time-nya itu bakal tetap sama, teman-teman. Tapi kemungkinan bakal beda juga di setiap proses atau di scheduling yang lain juga. Tapi saya nggak mendalami ke sana, ya. Saya lebih fokus ke round robin ini ya, teman-teman. Nah, jadi waktu tunggunya itu adalah 65. 65 itu didapat dari sini, teman-teman, dari yang paling ujung. Nah, dikurang 0. 0 itu adalah waktu kedatangan lagi. Dikurang 15. 15 ini didapatin dari mana? 15 didapatin dari 30 ke 40 udah 10, terus dari 60 ke 65 ini 5. Jadi 15, 10 tambah 5, 15. Jadi 15.
sama dengan 50 menit. Dari 65 dikurang 0 dikurang 15 sama dengan 50 menit. Nah, cara menghitung waktu rata-rata waiting time. Nah, jadi rata-rata atau average waiting time ya teman-teman. Atau biasa juga disebut AWT teman-teman. Sama dengan nah, jadi didapatin 30 ini dari mana? Dapatin hasilnya dari mana, Kak? 30 ini didapatin dari proses pertama, lalu 45 ini didapatin dari proses kedua, lalu P3 ini didapatin dari proses 20 ini didapatin dari proses ketiga, lalu yang 50 ini didapatin dari proses keempat. Jadi semua hasil dari waktu tunggu yang proses-proses 4 proses tadi dihitung dijumlahin di sini teman-teman buat menghitung rata-ratanya. Nah, lalu setelah teman-teman dijumlahin, karena kan dikurung, jadi otomatis diutamain yang di dalam kurung dulu baru dibagi sama 4. Jadi 30 ditambah 45 ditambah 20 ditambah 50 ini hasilnya adalah 145 teman-teman. 145 dibagi sama 4. Jadi 145 dibagi sama 4 itu sama dengan 36,25 menit. Jadi inilah rata-rata waktu tunggu dari keseluruhannya teman-teman. 36,25 menit. Nah, untuk keuntungan dari sistem ini apa sih? Yang pertama itu ada keadilan. Jadi semuanya itu adil teman-teman. Semua mahasiswa dari P1 hingga P4 itu mendapatkan giliran bimbingan secara bergantian. Pasti adil, pasti semuanya bakal kebagian lagi walaupun pindah ke bagian belakang rolling ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada responsif. Tidak ada mahasiswa yang menunggu terlalu lama untuk giliran pertama. Jadi karena dosen itu udah membatasi 10 menit teman-teman. Jadi biar nggak lama, biar yang lain juga nggak bosan menunggu antrian di luar ya teman-teman, di luar ruangan atau di luar kelas gitu. Nah, jadi responsif ya, jadi jelas responsif teman-teman. Nah, terus yang ketiga ada efisien, P3 Cahyo. Efisien itu yang butuh waktu singkat bisa selesai lebih cepat meski datang bersama yang lain, karena waktu yang dibutuhin sama dia itu nggak banyak, karena mungkin dia emang kayak yang mau dibimbingan itu simple aja gitu, yang mau ditanyain simple, kayak cuma datang terus Pak ini gimana gitu, terus nanti sama Paknya oh ya udah Pak terima kasih saya cuma mau tanya itu doang ya, akhirnya dia udah selesai teman-teman. Makanya itu dia efisien, selesai dengan cepat meskipun datang bersama dengan yang lain. Terus untuk narasinya, inilah inti dari round robin yang sama seperti bimbingan skripsi teman-teman. Dosen memberikan waktu giliran yang sama untuk setiap mahasiswa secara bergantian. Lalu kembali lagi ke mahasiswa sebelumnya jika masih ada yang perlu dibahas. Contohnya aja kayak teman-teman disuruh presentasi ke depan kelas nih, simpelnya disuruh presentasi ke depan kelas, terus misalnya P1 disuruh maju ke depan tapi dia belum siap. Nah, jadi tapi dia udah maju. Nah, terus pas di depan itu dikasih pertanyaan kan sama dosennya, tapi dia belum bisa jawab. Jadi terus kata dosennya gini, ya udah kamu balik dulu ke tempat duduk, disiapin dulu jawabannya, nanti saya panggil lagi gitu teman-teman. Nah, terus langsung pindah ke P2. Nah, jadi P2 itu maju. Nah, akhirnya setelah P2 baru dipanggil lagi si P1 lagi buat maju lagi. Ditanyain pertanyaannya apa. Nah, jadi waktu pertanyaan itu berbeda sama waktu yang dia memaparkan materi presentasinya gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman kita lanjut ke studi kasus. Nah, studi kasus ini ada 4 penjadwalan proses. Nah, ini ada contoh proses CPU P1, P2, P3, dan P4 dengan time kuantumnya 4 ms. Nah, di proses itu ada P1 dengan burst time-nya 10 ms, arrival time-nya 0, lalu ada proses P2 burst time-nya 5 ms, arrival-nya 0 juga. Lalu ada P3 burst time-nya 7 ms, arrival time-nya 0. Lalu ada yang terakhir P4 dengan burst time 3, arrival time-nya 0. Nah, dengan time kuantumnya per proses itu 4 ms. Nah, di sini teman-teman kalau mau lihat animasinya bisa diklik aja dimainkan, dan ini baru ngatur speednya. Nah, di P1 karena kita time quantumnya 4, jadi 10 ini dikurang sama time quantumnya 4. Nah, jadi dari P1 dikurang 10 dikurang 4, jadi sisa P1-nya masih 6. Nah, terus karena masih ada sisa, jadi pindah ke yang paling belakang, nanti pindah ke paling ekor, nanti pindah pas di bagian terakhir gitu. Nah, lalu di P2 ini ada 5 ms. Nah, time quantumnya ada 4 ms. Nah, jadi 5 itu dikurang 4 sama dengan 1. Nah, jadi berkurang 4. Nah, jadi di sini burst time-nya masih tetap 4. Nah, jadi P2 ini masih sisa 1. Nah, lalu ke P3. Nah, burst time-nya 7 ms. 7 ms dikurang 4, jadi
jadi 3 kan teman-teman. Aduh, jadi lupa. P3 jadi 3. Nah, lalu di P3 ini masih 4 time kuantum karena dia masih ada sisa nih. Nah, jadi P3 ini masih ada sisa 3. Lalu ke P4. Nah, P4 ini ada 3 ms. Nah, karena cuma 3 ms di bawah dari 4 ms dari time kuantumnya 4 ms. Jadi P4 ini langsung selesai di sini. Langsung kelar gitu kan. Nah, lalu kita balik lagi ke P1 karena P1 tadi masih ada sisa, tapi P4 ini udah selesai kan. Nah, jadi pindah ke P1 lagi. P1 lagi mulai dari awal lagi. Nah, jadi P1 ini masih sisa 6. Nah, P1 sisa 6 ini dikurang 4, 6 dikurang 4 jadi 2. Nah, berarti P1 ini masih sisa 2. Nah, untuk time kuantumnya di sini masih 4, jadi 15 ke 19. 16, 17, 18, 19, jadi 4 kan teman-teman. Nah, lalu yang P2 tadi masih ada sisa 1 nih, masih ada sisa 1. Nah, P2 ini sisa 1 kan jadi karena 1 udah dikurang 4 udah habis ini pastikan udah habis. Nah, jadi P2 ini udah selesai di sini karena time kuantumnya juga sisa 1 dari 19 ke 20. Nah, terus ada P3. P3 ini kan tadi masih sisa 3 nih teman-teman. Nah, sisa 3. Jadi dikurang 4 udah habis dong, udah selesai P3. Udah out. Jadi udah selesai nih. Nah, sisa P1 tadi. P1 tadi masih ada sisa 2. Nah, jadi yang terakhir ini ada P1. P1 itu dari 23 ke 25. Jadi 24, 25. Ya, jadi tambah 2 karena sisa 2-nya tadi ya, teman-teman. Nah, terus kita lanjut gini. Nah, ini bisa dijelasin sebenarnya di bawah sini sih teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya. Nah, lalu untuk perhitungan waktu waiting time setiap kasus nih, gimana Kak? Nah, jadi cara menghitungnya itu C1 kita langsung ke waiting time-nya aja. Waiting time-nya ini ada 25. Nah, gimana sih Kak cara dapetin 25 waiting time yang P1 ini? Nah, jadi ini kan dari 0 ke 4 kan ada 4 nih, 4. Terus P1 selanjutnya ada di 15 ke 19 itu ada 4 juga. Berarti udah 8 nih teman-teman. Nah, terus aduh kayaknya salah teman-teman. 25. Oh, enggak teman-teman. Jadi karena P1 ini selesai di 25, di 25 ini. Nah, jadi waiting time-nya ada 25. Nah, terus 0. 0 ini dikurang sama ininya teman-teman. Sebenarnya nggak dikurang juga nggak apa sih sama ini. Nah, buat dapetin 10 ini gimana Kak? Ada 10 ini. Nah, P1 ini nah ini yang tadi yang pertama teman-teman. Dari 0 ke 4 berarti ada 4. Terus yang dari 15 ke 19 ini ada 4 juga. Terus udah 8 nih teman-teman. Nah, terus ada P1 yang terakhir ini dari 23 ke 25 kan ada 2. Jadi udah pas 10 teman-teman. Nah, jadi 25 ini waktu tunggu yang pertama ini dari keseluruhan, terus dikurang 0, dikurang 10 dari semua ini yang P1 ini. Nah, jadi sama dengan 15 ms. Nah, kalau mau dijelasin semuanya Kak, ya udah kita jelasin semuanya teman-teman. Waiting time yang 2 ini ada di 20. Nah, jadi 20 dikurang 0. Nah, 0 ini. Nah, terus 5 ini gimana Kak? 4 ke 8 itu udah 4. Nah, terus dari yang kan P2 ada satu lagi nih. Dari 19 ke 20 nambah 1 berarti udah 5 nih teman-teman, udah 5. Jadi totalnya ada 15 ms. Nah, terus yang ketiga ini ada 23. Ya, kita bukti ini teman-teman, 23. Dari 8 ke 12 ini ada enggak, dari 23 di sini teman-teman. Sorry ya teman-teman. Nah, 23 di sini ini. Jadi 23 waiting time-nya ada di 23. Nah, terus dikurang 0. Nah, dan dikurang 7. Nah, 7-nya didapatin juga dari 8 ke 12 ini ada 4, teman-teman. Terus dari 20 ke 23 ini ada 3. Nah, jadi pas 7 teman-teman. Jadi sama dengan 16 ms. Nah, lalu yang keempat yang terakhir nih. Ada 15. Nah, P4 itu di 15 nih, selesainya di 15 ini. Di 15 ms di time ke-15. Nah, dikurang 0 lalu dikurang sama 3. 3 ini dapat dari mana? Dari 12 ke 15. 13, 14, 15. Nah, jadi 3 dikurang 3. Jadi 12 ms teman-teman. Nah,
Terus di sini ada rata-rata waiting time. Nah, waiting time ini rata-rata dari keseluruhan P1, P2, P3 dan P4 teman-teman. Nah, jadi 15 ini dari P1-nya, 15 ditambah 15 yang dari P2-nya, lalu ditambah dari 16 ditambah dari 16 yang P3 lalu ditambah ke yang 12 P4. Sebentar ya teman-teman. Lalu di total ini, totalnya itu ada mana ya? Total ini kita hitung manual aja teman-teman. 15 tambah 15 30. 30 ditambah 16 30 teman-teman. 30 ditambah 16, waduh, ditambah 12. Bentar ya teman-teman. 15 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 12. 52 dibagi 4 coba. 52 dibagi 4 jadi bagi 4. Bagi 4. Jadi rata-rata waiting time itu nanti hasilnya teman-teman langsung dibagi sama 4. Kalau tidak salah hasilnya tadi 58 kalau nggak salah. 5 terus 58 itu dibagi sama 4 jadi hasilnya 14,5 ms teman-teman. Benar gak ya? Benar gak teman-teman? Kalau misalnya salah boleh coba komen. Bener berapa? Bener 58 kak? Ya bener, ternyata bener nih teman-teman 58. Nah, jadi 58 itu dibagi 4 sama dengan 14,5 ms. Nah, oke, terus untuk narasinya nih teman-teman. Setiap blok pada gancar menunjukkan jatah waktu 4 ms untuk setiap proses. Nah, gancar itu menunjukkan 4 ms untuk setiap proses. Dengan melihat urutan blok, kita bisa menjelaskan kapan proses berjalan dan kapan dipotong oleh kuantum dan kapan akhirnya selesai. Jadi fungsinya gancar ini teman-teman, fungsinya gancar ini buat ngejelasin secara detail ini. Jadi teman-teman, gak mungkin kan teman-teman mau mikir gitu, mau mikir secara kosong kayak saya tadi kan mikir cara berhitungnya tadi takut salah kan. Nah jadi kita benar-benar ditampilin gini nih. Nah jadi teman-teman bisa lihat jelas secara real gimana prosesnya sedang berjalan di sini. Nah oke. Nah kita lanjut nih teman-teman. Kita lanjut ke pengaruh dari ukuran time quantum. Nah jadi pemilihan nilai time quantum ini sangat mempengaruhi kinerja algoritma round robin. Nah, kalau time quantumnya terlalu besar, apa yang bakal terjadi teman-teman? Perilakunya mirip seperti algoritma FCFS. Nah, buat penjelasan FCFS, teman-teman boleh lihat ke YouTube atau boleh cek di internet juga. Mau tahu apa sih itu FCFS? Nah, soalnya teman saya juga ada yang bikin video FCFS itu teman-teman. Boleh mampir ke YouTube-nya ya. Nah, terus yang kedua itu ada proses besar bisa memonopoli CPU. Lalu ada yang ketiga respons time menjadi lambat. Nah, lalu kurang cocok untuk sistem yang interaktif. Nah,
apa sih Kak yang terjadi kalau misalnya time kuantumnya terlalu kecil? Yang pertama itu ada konteks switching sangat sering. Jadi berulang-ulang gitu teman-teman. Nah terus overheat CPU meningkat. Terus ada throughput bisa menurun. Nah apa tadi coba throughput teman-teman? Teman-teman boleh cek di salah satu halaman di sini tadi ya. Kita tadi udah dijelasin. Nah terus CPU lebih sering gonta-ganti daripada bekerja. Nah gimana sih time quantum yang baik nih Kak? Biasanya dipilih agar yang pertama itu konteks switching tidak terlalu sering. Nah, lalu kedua ada response time masih terasa cepat. Lalu yang ketiga ada umumnya berada di kisaran 10 sampai 100 ms untuk per CPU. Nah, lalu sebagian besar proses dapat diselesaikan dalam 1 sampai 2 kuantum saja. Nah, memilih time quantum itu seperti mengatur durasi giliran bimbingan gitu. Nah, memilih time quantum. Jadi kayak misalnya dosen yang nentuinnya nih atau suatu perusahaan atau apa aja nih teman-teman, misal produksi apa gitu. Ditentuin sama sama kita sendiri misal mau berapa time quantum gitu teman-teman. Nah kalau terlalu lama mahasiswa lain akan bosan menunggu nih, terlalu singkat waktunya hanya habis untuk bergantian tanpa sempat membahas banyak hal, iya kan teman-teman. Kalau misal waktunya nih misalnya ada hal yang penting banget nih teman-teman yang butuh waktu lebih dari 10 menit. Nah kan nggak mungkin teman-teman nanggung gitu kayak gantung gitu kan yang mau diomongin sama dosennya gitu. Jadi teman-teman butuh time quantum yang banyak gitu kan. Kalau secara real life-nya gitu sih teman-teman. Nah selanjutnya pro dan kontranya, kelebihan dan kekurangan dari round robin nih kak. Nah kelebihannya adil, jadi adil ya untuk setiap eh, proses teman-teman. Jadi setiap proses itu mendapatkan jatah waktu yang sama. Tidak ada starvation, semua proses pasti mendapatkan giliran. Pasti itu teman-teman, pasti dapat giliran walaupun di giliran paling terakhir. Nah, yang ketiga itu cocok untuk sistem yang interaktif seperti OS desktop dan server. Lalu, respons yang baik untuk banyak proses ringan. Lalu sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, untuk kekurangannya nih, yang pertama itu ada sangat tergantung pada pemilihan time quantum. Jadi teman-teman nggak bisa nih asal pilih aja time quantumnya gitu. Kalau misalnya time quantumnya kalau sewajarnya itu kan 10, misalnya 10 menit nih. Tapi teman-teman pilihnya di 1 menit nggak mungkin teman-teman. Nah, terus jumlah konteks switch bisa tinggi. Lalu yang ketiga ada kurangnya efisien untuk proses batch panjang. Nah, terus ada yang keempat tidak mempertimbangkan prioritas secara langsung. Nah, yang terakhir itu ada average waiting time bisa lebih besar dari SJF. Lalu narasinya teman-teman, tidak ada algoritma penjadwalan yang sempurna karena Robin juga sudah sangat baik untuk keadilan dan respon. Tetapi trade off-nya adalah overheat konteks switching yang lebih besar jika tidak dipilih time quantum yang tepat. Nah, setelah sekian banyak penjelasan nih teman-teman, jadi ada kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah poin-poin utama. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptif. Lalu yang kedua ada waktu CPU dibagi dalam time quantum yang sama untuk semua proses. Lalu yang ketiga, cocok untuk sistem time sharing dan aplikasi interaktif. Lalu yang keempat ada mencegah starvation karena semua proses pasti mendapatkan giliran. Nah, lalu yang terakhir ada kinerja sangat bergantung pada pemilihan time quantum. Nah, jadi singkatnya nih, adil untuk semua proses, giliran yang berputar, time quantumnya, terus mencegah starvation, terus nah sebenarnya saya juga bikin ini nggak ngasal-ngasal teman-teman, tapi saya juga bisa bikin berdasarkan referensi dari laporan yang saya bikin juga. Jadi laporan saya itu saya ambil dari referensi-referensi yang udah diterbitin gitu teman-teman. Jadi referensinya itu ada yang pertama dari Silberchats, Gelfin dan Gensch tentang operating system konsep pada 10 tahun yang lalu. Terus ada Scaling Operation System, Internals and Design Principles yang udah terbit sekitar 9 tahun yang lalu. Terus ada Tannenbaum dan Bosch yang judulnya itu Modern Operating System yang udah dipublikasi sekitar 4 tahun yang lalu teman-teman. Nah
narasinya teman-teman yang terakhir. Demikian penjelasan singkat tentang algoritma jadwalan round robin. Harapannya dengan contoh bimbingan mahasiswa dan studi kasus Gancar, konsepnya menjadi lebih mudah dibayangkan dan mudah dipahami. Harapan saya dengan adanya web ini bisa mempermudah teman-teman buat memahami apa sih itu scheduling round robin, apa sih itu round robin. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang paham nih, boleh dimasukin ke dalam kolom komentar teman-teman. Terima kasih teman-teman. Silakan mohon ditunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.